Coba lihat selama ini. Ya, coba lihat selama ini kita sholat. Coba lihat selama ini sholatnya masing-masing. Paham nggak yang dibaca tuh? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti apa yang dilakukan? Kadang-kadang abis minta lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Minta rizki kan? Dalam duduk di antara dua sujud itu. Habis sholat minta lagi, ya Allah berikan aku rizki. Kata malaikat, yang tadi apa dalam sholat? Tadi warzuqni. Tidak ada kenikmatan. Ya, ini problemnya. Karena itulah kemudian turun ketentuan dalam Quran tentang dua hal ini. Dan turunlah detil penjelasan Nabi SAW. Tentang ketentuannya, kita akan uraikan pertama tentang khusyuk dalam sholat. Dan nggak perlu ikut pelatihan kalau sudah paham ini. Tinggal cek masing-masing. Ya, nah, kita hormati kalau ada momentum pelatihan ya silahkan ya. Tapi ini intinya akan kembali ke sini. Yuk kita mulai tentang khusyuk dalam sholat di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Semua tetap di posisinya supaya bisa fokus. Biarkan saya yang menulis, menerangkan, menghapus dan menjelaskan. Stop. Oke, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi, menolong pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan. Mudah-mudahan yang menghapus sama dengan yang menulis pahalanya. Sepanjang dia tidak menghapus apa yang ingin saya tuliskan sebelumnya. Khusyuk tadi di sini ya tulisannya. Khusyuk. Jazakallah khair. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Oke, pelan-pelan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fokus, tenang. Di sini Allah mengkomparasikan antara sabar dengan khusyuk. Sabar aja nggak mudah kan? Khusyuk itu di atas sabar. Jadi kalau nggak paham ilmunya, sulit mendapatkan khusyuk. Oke. Wasta'inu, jika Anda punya persoalan dalam hidup, bisa terimalah dengan sabar dulu. Catat, runtutkan, wassalah. Bawa dalam sholat, minta solusi kepada Allah. Wa innaha, lihat kata gantinya ha, bukan hu. Kalau hu ke sabar, huma keduanya, ha ke sholat. Dan sholat itu lakabiratun, pakai lamnya taukid. Penguat. Sungguh kalau tidak serius, tidak benar, akan dirasakan berat. Jangankan saat memulai. Ya, dapat panggilan aja, kalau memang sifat khusyuk belum ada, itu berat. Berat. Kalau khusyuk itu belum ada, berat. Allahu Akbar, mau bangun berat. Tapi kalau khusyuk sudah ada, belum dipanggil, udah siap-siap. Subuh jam 4.35, jam 4 udah bangun. Untuk persiapan. Supaya begitu menunaikan yang pokok sudah khusyuk. Ya? Tapi kalau itu belum ada, panggilan 4.35, bangun 5.34 pun belum sadar. Biasa aja. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk itu? Ini penjelasan dari Al-Qur'annya. Ayat 46 ya. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, saya pisahkan dulu, rabbihim. Kemudian saya turunkan wa annahum ilaihi raji'un. Ini cuma 2 saja langkah untuk khusyuk. Oke, 1, alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua sifat tanpa kecuali. Jadi khusyuk itu berlaku untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, habib bukan habib. Mau pengusaha, teknokrat, birokrat, semua bisa. Jadi khusyuk
tidak milik satu personal tertentu, bukan milik golongan tertentu, tapi khusyuk terbuka untuk siapapun. Bagaimana mendapatkan kekhusyuan? Alladzina yadhunnuna. Yadhunnun ada ya. Sesuatu dalam bahasa Arab berbentuk kata kerja dibuka dengan satu di antara 4 huruf. Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat jadi anita. Kata kerja yang kemasukan anita, maka dia punya makna akan dimulai, sedang dimulai, terus berlangsung sampai ke depan. Present, continuous, and future. Akan dimulai, kan? Sedang dimulai, dan terus sampai ke depan. Jadi, ketika Allah menyampaikan kata khusyuk, ternyata persiapannya dimulai sebelum sholat. Pra sholat. Sedang sholat, pasca sholat. Jadi jangan dibatasi di tengah sini. Kalau ingin khusyuk, kata Allah, siapkan sebelum sholat. Ya. Dan ini akan berdampak kepada sholat. Apa persiapannya? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwa ia menguatkan kepada dirinya akan menghadap kepada Rabbnya. Menghadap nih kepada Allah. Dan ingat, lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan annahum mulaqullah. Tapi mulaqu rabbihim. Yang disebutkan sifat rububiyah. Saya berikan rahasia kedua. Hanya hari ini saja. Quran surah kedua. Ayat 172. Quran surah 7, maaf. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Saat masih dalam kandungan usia 4 bulan, roh ditiupkan, terjadi dialog. Allah mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam dengan mengatakan begini. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum. Siapkah engkau, bahasa kitanya, untuk berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu? Rabb itu apa? Rabb itu bukan sekedar Tuhan yang disembah, dipertuhankan, tapi yang merawat, memberikan perhatian, memberikan segenap kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, segalanya. Kalau ada seseorang mengatakan kepada Anda, siap nggak ikut saya akan perhatikan semuanya. Kebutuhan saya penuhi, sakit saya akan bawa ke rumah sakit terbaik. Ada sesuatu saya akan berikan solusi yang terbaik. Kira-kira mau ikut nggak? Jawabannya bala kan? Bala itu iya tanpa pikir. Maka kata Rabb ini bukan sekedar komitmen ketuhanan, tapi komitmen yang memintakan kepada Allah untuk membalas segala hal yang Allah janjikan jika kita memang menuhankannya. Inilah rahasianya, kenapa setiap berdoa bahasanya Rabb. Coba cek. Doa-doa yang kita panjatkan banyaknya Rabb kan? Kalau sedang ada salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya. Untuk keluarga, keturunan, Rabbana hablana min azwaj. Pakai Rabb. Dan doa paling favorit di muka bumi untuk semua orang Islam, Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Cuman kita yang punya tuh. Di Arab nggak tahu sapu jagat tuh. Di kita ada doa sapu jagat. Doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Yang tadi di Al-Baqarah 201. Pakai Rabb semua kan? Pakai Rabb. Nah ini, perhatikan, rasakan suasananya. Engkau akan menghadap kepada Tuhan yang telah merawatmu. Akan mengabulkan semua keinginanmu. Menyelesaikan semua persoalanmu saat ini. Memberikan semua yang kau harapkan. Makanya orang khusyuk itu begitu merasakan akan menghadap Allah, maka dari penampilan saja dia sudah siapkan. Turunlah Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan ini ya persiapannya. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah ada panggilan terdengar dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh. Kapan panggilan dari masjid tiba? Saat azan kan? Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu orang khusyuk, baru dengar panggilan, dia sudah menyiapkan pakaian terbaik. Menghadap Allah loh. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus. Ya kan? Kadang-kadang dipersiapkan.
Jaket sebelumnya, pakaian dijahit sebelumnya. 2 pekan sebelumnya pesan sepatu yang sesuai. Yang belum tentu dia memberikan jawaban dari proposal Anda. Ini Allah manggil 5 kali dalam sehari. Kan? Pengen khusyuk, tapi pakaian seadanya. Udah sholat datang, celana seadanya, pakaian kaos. Depan Messi, belakang Ronaldo. Malaikat bingung. Memang secara fikih sah. Tapi secara moral, akhlak, etik akhlak kita kepada Allah, rasanya nggak enak mau minta begitu. Ya kan? Coba rasakan ya. Anda nanti pas mau sholat misalnya, malam lah supaya rasanya ke hati lebih kuat. Cari pakaian terbaik. Rasakan kenikmatannya. Persiapkan dengan baik. Berwudu dengan benar. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah suasananya ketika Anda datang dengan penampilan demikian. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Pasti akan terasa bedanya. Lain. Ketemu ini, Rob. Di masjid itu kan cuma 2 panggilan kan? Kalau bukan panggilan untuk sholat, ya kan? Yang kedua apa? Meninggal kan? Telah meninggal dunia, gitu kan? Perhatikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa Anda persiapkan itu? Rasakan. Mungkin itu panggilan untuk kembali kepada Allah. Adzan artinya apa? Bukanlah. Panggilan. Yang manggil siapa? Allah lewat muadzin. Dipanggil Allah. Joni, ada Joni di sini? Ada. Oh, Cepi ada. Saya ganti supaya nggak ada. Cepi dipanggil Allah. Apa artinya? Apa lemes jawabnya? Kita tiap hari dipanggil Allah. Siapa yang bisa memastikan kapan dia pulang? Tidak ada. Kenapa nggak merasakan bahwa panggilan sholat itu mungkin panggilan pulang kita? Dan tidak ada yang paling indah kecuali pulang dalam keadaan sujud. Kita nggak tahu kapan pulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Dan tidak ada yang paling indah kecuali meninggal dengan pakaian terbaik yang paling halal yang pernah kita dapetin. Dan kita nggak tahu persiapannya bagaimana. Orang-orang soleh punya firasat, punya persiapan. Kita bagaimana? Saya mau cerita sedikit ya. Oh ya, sedikit ya, sebentar. Ya, ada kisah nyata. Seorang ibu di satu desa. Dan saya kenal. Jadi bukan karangan, saya berjumpa dengan orangnya dan saya bersaksi bahwa ibunya salehah, suaminya saleh, keluarganya saleh semua. Insya Allah. Ibu ini kena diabetes. Sampai menjalar ke tubuhnya, sudah nggak bisa beraktivitas normal, bergerak. Gigi sudah mulai tanggal beberapa. Tapi demi Allah, kalau dengar ada pengajian dimanapun, minta pada suaminya untuk digendong datang ke situ. Ibu ini. Satu kali, anaknya mengajukan putus sekolah di kuliahan. Tadinya cuti, kemudian mundur. Bapaknya tanya, kenapa? Aku mau berbakti sama mama. Supaya biaya SPP itu bisa digunakan untuk mengobati mama. Ya udah, berhenti sekolah. Berkhidmat, tiba kemudian satu waktu, ibunya tiba-tiba bangun. Sehat lagi. Ini kisah nyata. Lalu beliau buka lemari pakaiannya, berdandan, rapi, indah, bagus. Keluar dari kamar, lihat anak, suami, kaget. Sebelum berkata, ditemuin, digandeng tangan keduanya, duduk di sofa bertiga. Kata ibu, ya ini kisah nyata. Nah, tolong buatkan susu ya buat mama. Bikin susu. Suami belum bisa berkata tuh, karena masih kaget. Begitu datang susu, duduk, tolong bacakan Quran ya. Begitu sudah dibaca, dengar, kata. Tiba tangan yang menggenggam suami itu terasa kaku. Beliau meninggal dalam genggaman bersama suaminya. Dibuatkan susu oleh anak yang telah disusuinya. Dan dibacakan Quran oleh anak yang telah dididik dengan lafaz-lafaz dari lisannya. Tapi yang mau saya katakan, ibu ini seakan punya rasa menghadap Allah.
dan memohon diberi persiapan dan dia bisa mengenakan pakaian terbaiknya untuk pulang. Saya waktu tengok Saudari Fidi Ilham itu di rumah sakit, karena dulu kita termasuk yang mensupport dan mengawasi pembangunan yang Adzikra itu, yang sebelumnya kan Muammar Gaddafi. Singkatnya saya datang di rumah sakit. Kalimatnya apa? Saya langsung saja ke intinya, Ustaz, liqa Allah. Ustaz, abang udah kangen bentar lagi mau ketemu Allah. Doakan ya, mau ketemu Allah. Ya Allah, katanya. Mau ketemu Allah. Itu. Kita nggak tahu kapan pulang. Maka setidaknya dalam sholat, bawa suasana itu. Kalau kita sadar bahwa sholat itu mau menghadap Allah, suasana hati itu berbeda. Makanya imam kan sebelum mimpin berbalik dulu kan kepada makmum. Apa di antara kalimatnya? Sallu sholatal muwadda'. Teman-teman, jamaah sekalian, yuk siap-siap sholat. Rasakan sholat ini sholat perpisahan kita dengan dunia. Mungkin kita akan pulang menghadap Allah. Sebetulnya kalimat itu untuk membentuk kehusyuan. Karena itu pastikan kalau mau sholat pakaiannya halal. Yang baik. Rasakan kita dipanggil. Itu membawa kehusyuan pertama. Dan ke hati akan beda. Karena itulah dimulai persiapannya dari iqamat. Iqamat itu dari aqama yuqimu, persiapan untuk mengondisikan diri. Maka kalimat Allah disebutkan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, siap-siap. Khusyuk. Kalau sudah begini, persiapan sholat kita sempurna. Cuman problemnya, setan itu belum bertugas. Dia bertugas ketika kita mulai bertakbir. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, suasana tadi yang terasa khusyuk itu bisa dibuat kabur oleh setan. Uzkur kata, kata setan, ingat ini ya, ingat itu. Maka yang tak ingin kita ingat muncul semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kabur. Subuh yang cuma 2 jadi 3. Bagaimana caranya supaya mempertahankan khusyuk sambil berjalan sholat sampai akhirnya? Maka di sini ada ayat yang kedua, ada surah yang kedua, ada tips yang kedua yang menjaga itu sampai selesai. Dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya mau pergi, mau safar saya ya. Jadi karena waktunya terbatas sekali, saya akan ke Jepang. Ingin mau membuka sekolah. Ada sekolah nanti yang dikerjasamakan, kurikulumnya dari kita di sini. Nanti ada kolega di Jepang bisa masuk ke situ, kurikulum dari sini. Jadi ada dengan Cambridge, dengan kita, dengan yang lokal Jepang digabungkan jadi satu dengan acara. Jadi mohon izin barangkali akan pamit lebih cepat di hari ini, tapi tidak mengurangi manfaat yang telah kita dapatkan bersama dari pembelajaran yang telah kita kaji. Saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman insya Allah saya sudah siapkan sekali lagi kurikulum pembelajaran. Ini baru yang pertama, dan ini baru muqaddimah ya, kan belum sholat. Ya kan? Belum mulai kan sholatnya? Wudhu juga belum wudhu kan? Ya, nanti kita akan bahas dari awal wudhu sampai akhir dengan praktek, insya Allah. Maka saya minta Mas Dimas ya nanti buat kirimkan kurikulumnya. Kemudian nanti saya bikin PowerPoint juga untuk praktek supaya nanti bisa kelihatan. Itu boleh dibawa, ya gratis, nggak ada royalti, langsung kasih. Bisa belajar semua masing-masing. Kemudian teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya juga sedang berusaha bagaimana caranya mengondisikan, karena ini akan mungkin jadi taklim yang terakhir saya. Iya, sebelum Ramadan. Ya. Ya, setelah Ramadan kita mulai lagi. Jadi di Ramadan saya tidak mengajar. Ya, di Ramadan saya sudah siapkan sebelum Ramadan. Nah, maksud saya coba buatkan mungkin sesuatu yang bisa menyambungkan link sehingga materi ini pun bisa dibahas selama Ramadan sehingga bisa dipraktikkan dalam Ramadan. Nanti saya coba arahkan ke situ dan mudah-mudahan bisa optimal. Insya Allah pasca Ramadan mungkin sekitar Juni, Juli itu pesantren yang kita sedang bangun. Ada sebagian lokal yang sudah bisa selesai dan itu bisa dipakai untuk belajar. Mungkin nanti satu masa boleh belajar di sana. Dan boleh nanti ada kajian spesifik yang santri Mira itu bisa nginep semalam, besoknya pulang belajar kurikulum yang terukur.
Silahkan, karena itu dibangun oleh semuanya. Itu wakaf dari tanah, bangunan, dan semuanya. Saya cuma numpang ngisi aja, setelah itu dilanjutkan oleh yang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Dan terakhir, saya minta maaf kalau selama ini mengajar belum sebaik apa yang Anda harapkan. Masih banyak salahnya juga, banyak kurangnya. Silahkan bisa belajar dari ustadz-ustadz lain juga supaya menambah wawasan. Dan minta maaf bila ada perilaku yang tentunya tidak berkenan. Kita berdoa, kemudian saya mohon izin pamit, dan selanjutnya kita berjumpa di kemudian hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nussalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di antara hamba-Mu di tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan di hari ini, mohon ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang tengah keuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang mengikat kebaikan dan rahmat di antara kami darimu ya Arhamar Rahimin. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengumpulkan kembali kami dalam keadaan terbaik yang Kau sukai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ceramah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Adi Hidayat mengenai pentingnya khusyuk dalam sholat dan bagaimana persiapan yang matang sebelum sholat akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Beliau mengajarkan kita bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban fisik, tetapi juga tentang menghadap Allah dengan sepenuh hati. Khusyuk dalam sholat memang tidak mudah, tetapi dengan niat yang ikhlas, persiapan yang benar, dan kesadaran penuh, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan jiwa. Setiap kali kita mendengar azan, itu adalah panggilan untuk kembali kepada Allah dan menghadapnya dengan pakaian terbaik, baik fisik maupun mental. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga kualitas salat kita, agar kita bisa merasakan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Khusyuk dalam salat akan membawa solusi atas setiap persoalan hidup kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Sebelum kita akhiri video ini, saya mengajak Anda semua untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ceramah ini. Semoga semakin banyak yang terinspirasi untuk menghadirkan Allah dalam setiap salat yang kita lakukan. Selain itu, mari kita semua doakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan, keberkahan, dan kekuatan dalam dakwah beliau yang luar biasa. Dan juga, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan, kedamaian, dan kemenangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.